Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqul ardi was samawat المتصف بجميع الكمالات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ad-Du'a Wai Halim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ampunan. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita untuk hadir di tempat ini, berkumpul di dalam majelis ilmu untuk sama-sama kita melanjutkan kajian bulanan kita dalam materi tafsir ayat-ayat hukum, yaitu materi yang membahas tafsir ayat-ayat yang khusus membahas mengenai hukum-hukum sehari-hari, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah atau yang di luar ibadah. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan amal ibadah kita semakin baik dan iman kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa pula kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang masih dalam pembahasan surat Shad. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Shad ayat 41 sampai 44. Surat Shad 41 sampai 44 ini adalah rangkaian ayat yang sebenarnya bercerita tentang kisah seorang nabi, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini adalah seorang nabi yang berasal dari Bani Israel yang hidup sebelum Nabi Musa. Jadi antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Ini Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam di dalam kisah hidupnya menjadi contoh yang luar biasa yang dijadikan sebagai motivasi bagi orang-orang, khususnya karena sikapnya yang begitu sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini berkisah tentang Nabi Ayyub, tetapi dalam pembahasan yang disebutkan oleh pengarang kitab yang kita bahas kitabnya ini, yaitu kitab tafsir Rawai'ul Bayan. Di sini pengarang kitab Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni memberikan judul bukan tentang Nabi Ayyubnya, tapi mengenai salah satu hukum syariat, hukum fikih yang diambil dari salah satu kisah Nabi Ayyub itu, yaitu pembahasan mengenai hilah. Ya, hilah itu secara bahasa kurang lebih artinya siasat, ya, atau kalau buruk ya kita sebutnya tipu muslihat.
begitu ya. Nah, hilah ini di dalam syariat itu disebutkan beberapa contohnya, baik ada contoh yang hal itu dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Jadi apa yang dimaksud dengan hilah ini saya akan bahas dulu, karena ini di dalam kitab ini, dalam kitab Rawail Bayan yang kita bahas ini, pembahasan tentang hilah tidak dibahas panjang, hanya sekilas saja bahwa terjadi hilah di dalam perilaku Nabi Ayub alaihi salam ketika menerima cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang terjadi pada Nabi Ayub kurang lebih hadirin secara singkatnya itu adalah bahwa Nabi Ayub ketika beliau mendapatkan ujian penyakit yang begitu berat ya, dalam sebuah riwayat dikatakan sakitnya itu sampai belasan tahun ya, sampai 17 tahun. Nah, dalam sakitnya itu Nabi Ayub sempat bersumpah ya bahwa ia akan memukul istrinya dengan 100 kali pukulan, dengan 100 kali cambukan kalau nanti dia sudah sembuh. Ya. Adapun latar belakang sumpah ini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat ya. Ada yang riwayat-riwayat juga berlebihan, tidak pantas untuk Nabi. Banyak sekali riwayatnya. Tetapi salah satunya adalah menyebutkan bahwa suatu ketika istri Nabi Ayub ini keluar rumah, lalu di tengah jalan bertemu dengan seorang tabib, seorang dokter, yang ternyata dokter ini adalah jelmaan dari iblis yang akan mengganggu akidah istri Nabi Ayub dan Nabi Ayub itu sendiri. Jadi dokter ini singkat cerita menawarkan bahwa dia akan menyembuhkan ya penyakit Nabi Ayub itu, tapi dengan syarat Nabi Ayub harus mau mengakui bahwa dialah yang menyembuhkannya, yaitu dokter ini maksudnya ya. Lalu istrinya itu pulang menceritakan tawaran dari dokter tersebut bahwa ada dokter yang akan membantu kesembuhan Nabi Ayub, tapi kalau sembuh dia harus mengakui bahwa yang menyembuhkannya itu ya dokter itu, maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kejelian Nabi Ayub yang mengetahui bahwa yang mengaku dokter itu adalah pasti bukan dokter, tetapi adalah iblis yang mencoba untuk menghancurkan keimanan seorang nabi dan keluarganya. Maka Nabi Ayub pun cukup marah dengan tindakan istrinya itu, lalu dia bersumpah kalau nanti sudah sembuh istrinya mau diberi pelajaran, yaitu dicambuk 100 kali. Ya, ini nanti akan disebutkan ayatnya di sini. Nah, ketika sudah sembuh, singkat cerita, maka tentu Nabi Ayub akan melaksanakan sumpahnya itu. Ya, akan melaksanakan sumpahnya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan wahyu agar Nabi Ayub ya mengumpulkan 10 ranting kecil. Ya, mengumpulkan 100 ranting kecil. Ya, seperti sapu lidi kira-kira lah ya, diikat jadi satu ujungnya, lalu dipukulkan secara bersama-sama sekali pukulan 100 ranting itu, supaya sumpah Nabi Ayub itu tidak terlanggar dan dia bisa memenuhi sumpahnya tanpa menyakiti istrinya yang memang sepanjang perjalanan ujian sakitnya Nabi Ayub itu betapa sabarnya seorang istri. Ya, itu menjadi contoh kesabaran seorang istri, itu adalah kesabaran istrinya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dari poin inilah kemudian para ulama melihat ada sebuah hikmah yang disebut dengan hilah atau siasat. Ya, hilah syariah atau siasat secara syariat
yang dibenarkan syariat ya untuk melakukan sesuatu tertentu ya supaya tidak terjadi yang dikhawatirkan. Nah, para ulama hadirin rahimakumullah sebenarnya secara pemikiran umum itu sepakat bahwa ada siasat seperti ini yang hukumnya haram dan ada siasat seperti ini juga yang dibolehkan seperti yang terjadi pada Nabi Ayub ya. Nah, kemudian mereka memberikan sebuah definisi yang kurang lebih maknanya adalah setiap siasat yang dipakai ya untuk sampai kepada sesuatu yang memang dibolehkan oleh syariat, maka siasat itu boleh dipakai. Ya, saya ulangi, sebuah siasat yang dipakai untuk mencapai tujuan yang memang dibolehkan oleh syariat, maka siasat itu atau hilah tersebut boleh dipakai ya. Khususnya untuk menolak atau menjauhkan keburukan atau mudorot atau bahaya dari diri seseorang atau dari diri orang lain. Seperti kisah Nabi Ayub tadi, kalau seandainya Nabi Ayub benar-benar memukul 100 kali cambukan kepada istrinya, tentu itu adalah benar-benar menyakitkan. Padahal istrinya itu istilahnya salahnya pun tidak berat-berat amat ya. Dan kesabarannya itu luar biasa, kurang pantas kiranya kalau dibalas dengan pukulan yang sangat keras tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan melalui wahyu kepada Nabi Ayub agar melakukan tindakan tadi yang telah disebutkan ya. Nah, jadi kalau tujuannya itu baik dan untuk menghindari keburukan atau kemudaratan terhadap diri seseorang yang melakukan siasat itu atau dari kemudaratan dari orang lain, maka dibolehkan oleh para ulama. Tetapi ada kalanya kalau siasat ini dipakai untuk menghindari kewajiban-kewajiban syariat atau untuk melakukan sesuatu yang diharamkan syariat, maka tidak boleh. Contohnya adalah misalnya ada orang ya punya harta yang sebentar lagi mencapai haul sehingga terkena zakat. Misalnya ada orang punya duit 200 juta ya. Zakat itu kan nisabnya 84 gram emas kira-kira. Sekarang 1 gramnya itu 2 juta lebih. Katakanlah 2 juta. 2 juta kali 84 168 ya. Orang ini punya duit 200 juta, berarti kan sudah nisab ya. Kira-kira sebulan sebelum mencapai haul itu artinya kepemilikan nisabnya sudah 1 tahun penuh sebagai salah satu syarat zakat. Orang ini ngakalin supaya duitnya itu berkurang dari nisab supaya dia terhindar dari zakat. Akhirnya gimana? Duitnya itu misalnya dia belikan barang yang tidak penting sebenarnya ya, atau dia kasihkan ke orang, nanti orang itu disuruh membalikkan lagi kalau udah sebulan. Nah, kira-kira begitu. Misalnya dia beli motor, padahal dia sudah punya motor ya. Nanti rencananya kalau udah lewat berapa bulan motornya dijual lagi gitu ya. Dia beli motor harganya misalnya 30 juta lebih. Akhirnya duitnya yang 200 juta berkurang dari nisab, dia terhindar dari zakat ya dengan caranya itu. Nah, ini adalah siasat ini kan. Tapi siasat ini tujuannya untuk menghindari sebuah kewajiban. Maka siasat yang seperti ini hukumnya adalah haram. Ya, ini sama saja dia menyiasati syariat, maka itu tidak boleh gitu. Nah, jadi sekali lagi siasat ini hadirin boleh dipakai kalau tujuannya baik dan untuk menghindarkan kemudaratan terhadap diri kita atau orang lain ya. Contohnya juga misalnya begini, ini siasat dalam bentuk kata-kata ya. Misalnya ada seorang yang sedang dicari oleh penjahat misalnya begitu ya. Dia dikejar-kejar oleh penjahat, datang ke rumahnya ya. Anaknya ditemui, mana bapak kamu? Nah gitu ya. Bapaknya tahu kalau ini kalau dikasih tahu bakal disakiti oleh orang zalim ini ya. Lalu kata anaknya atau kata istrinya,
Saya tidak tahu Pak, coba lihat di masjid, coba cari di masjid gitu. Jadi bapaknya itu ada di rumah tapi nggak tahu posisinya di mana ini ya. Nah, lalu ketika ditanya mana bapakmu, dia ngomongnya coba cari di masjid. Nah begitu. Coba cari di masjid itu kan ya benar-benar aja, apa nggak ada salahnya kan dia ngomong begitu ya. Padahal itu untuk menghindari supaya rumahnya itu tidak digeledah, tapi yang digeledah itu adalah masjid. Nah ini namanya siasat juga, itu namanya hilah. Dan ini untuk menghindari sebuah kemudorotan, maka hal itu dibolehkan oleh syariat ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ini adalah hilah. Jadi hilah itu adalah sebuah siasat yang hukum boleh atau tidaknya tergantung dari tujuan penggunaannya itu apa. Kalau penggunaannya adalah sesuatu yang halal, maka dia boleh dipakai. Kalau penggunaannya adalah untuk melakukan keharaman atau menghindari sebuah kewajiban, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Nah itulah kurang lebih secara sekilas hukum fikih yang diambil dari kisah Nabi Ayub dan istrinya tersebut. Nah selanjutnya kita akan bahas ayat ini ya, karena memang di dalam kitab ini dibahas beberapa hal yang bukan berkaitan dengan siasat tadi atau hilah ya, tapi masih berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang penting untuk kita ketahui bersama. Kita akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur abdana Ayyub. Wadhkur, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, abdana, hamba kami, Ayyub, yaitu Nabi Ayyub. Idznada rabbahu, ketika ia memohon kepada Tuhannya, anni massaniya durru, ya sesungguhnya aku telah mendapatkan, anni massaniya syaitanu, bahwa aku telah mendapatkan keburukan dari setan, binusubin, berupa sesuatu yang sangat menyusahkan, wa'adzab, dan sesuatu yang sifatnya seperti siksaan. Jadi di dalam ayat ini hadirin, Nabi Ayub sedang berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menceritakan tentang keadaannya yang sedang sakit itu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini hadirin, pertama yang menjadi pelajaran sangat penting bagi kita adalah bahwa siapapun seorang manusia itu, betapapun derajatnya itu sangat tinggi di sisi Allah seperti seorang nabi, maka dia tidak akan lepas dari ujian-ujian di dunia ini. Semuanya akan merasakannya. Sampai Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia dan dicintai oleh Allah, pun merasakan ujian-ujian dunia yang luar biasa. Ya, dan itu bagian dari sunnatullah. Bahkan kata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling tinggi ujiannya? Ya Rasulullah, man a'dhaman nasi bala'an, siapa orang yang paling besar ujiannya? Lalu beliau mengatakan, al-anbiya'u fal amthal wal amthal, yang paling tinggi itu para nabi ujiannya, lalu di bawahnya dan di bawahnya seterusnya ya. Jadi kalau kita dapat ujian itu hal yang biasa hadirin. Justru kita kadang-kadang perlu bersyukur. Yang namanya ujian itu kan untuk menguji, untuk melihat konsistensi kita atau kejujuran kita dalam beribadah. Kalau kita lulus dari ujian, sudah barang tentu kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang hidupnya lempeng aja, enak, terus kadang-kadang dia perlu introspeksi. Jangan-jangan saya ini sedang justru dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang diberikan kenikmatan justru untuk dijauhkan dari Allah. Itulah yang disebut dengan istidraj. Ya, dia diberikan apa yang diinginkan dari dunia, tetapi padahal Allah sedang mengincarnya, akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Ya. Jadi kalau kita seorang muslim, sebenarnya ketika mendapatkan sebuah ujian, kita itu sebagai seorang muslim yang sebenar-benarnya, hakikatnya kita malah bersyukur seperti itu kalau mendapatkan musibah. Tapi memang ini berat hadirin. Maka paling tidak seorang muslim itu ketika mendapatkan musibah, dia sabar sajalah. Sabar itu hatinya bergemuruh, hatinya susah menerima ya yang namanya ujian, tetapi tidak terwujudkan semua kegundahan hati itu di realitas.
tidak dimunculkan di mulut dengan dia mencela, tidak keluar di tangan dengan dia misalnya memukul, banting dan lain sebagainya, ya. Kalau itu keluar berarti dia tidak sabar. Meskipun ngomong saya sabar tapi sambil mukul-mukul, itu nggak sabar namanya. Ya. Sabar itu dia mampu menahan semua gejolak itu di dalam batinnya, tidak keluar. Ya, ditahan semua. Itu namanya sabar. Lebih bagus dari itu, orang mendapatkan musibah tetapi tidak ada rasa kegundahan hati. Ya. Duitnya hilang 100.000, biasa aja dia. Ya. Ya, karena kalau duitnya banyak 100.000 mungkin biasa Pak ya. Gitu ya. Kita misalnya Pak ya, contoh lah untuk kita umum. Kita baru punya susukan belanja ya, kembalian 5.000. Kita taruh di kamar, tahu-tahu hilang. Kita cari-cari nggak ketemu. Rasa batin kita gimana? Ya biasa aja, duit kecil. Nah, itu namanya ridho. Kita kehilangan harta, kan musibah itu. Tapi hati kita tidak terasa sama sekali, biasa aja. Itulah ridho. Ya. Kalau kehilangannya 500.000, wah baru goncang. Nah, berarti kita itu derajat ridhonya itu seukuran 5.000 perak berarti kita. Ya. Kalau ujiannya 500.000, nah kita nggak sampai ridho itu. Kita berarti sampainya apa? Sampainya sabar mungkin ya. Ya. Lebih tinggi dari itu hadirin, ini derajat orang-orang khusus dan istimewa. Orang mendapatkan ujian itu malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diceritakan istri Nabi Ayub ini pernah meminta kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, mintalah kepada Allah agar disembuhkan penyakitmu ini yang sudah begitu lama." Ditanya, "Kita sakit berapa?" "Saya sudah sakit berapa lama?" 17 tahun. "Terus saya sebelumnya dikasih nikmat sudah berapa lama sehat?" 70 tahun. "Saya malu. Dikasih kesehatan 70 tahun, sekarang dikasih sakit 17 tahun, tapi terus minta-minta." Makanya Nabi Ayub gak minta-minta. Nah di sini Nabi Ayub berdoa hadirin, tapi doanya itu cuma cerita doang, gak minta sembuh kan beliau. Cuma beliau mengatakan, "Rabbi anni massaniya syaitanu binusubin wa azab." Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini kena penyakit dari setan. Ya. Dikatakan dari setan, bukan setan yang berbuat ya, karena sakit itu semuanya dari Allah, baik buruk semuanya dari Allah. Tapi ini kata para ulama, ini adalah adab ya, ini adalah sopan santun seorang yang mengerti, seorang hamba yang memuliakan Allah, tidak mau menisbatkan keburukan kepada Allah, tetapi menisbatkan kepada dirinya atau kepada setan. Itu orang yang baik begitu. Jadi kalau kita dapat buruk, jangan ngomong, "Wah, Allah ngilangin motor saya," kira-kira bukan begitu ya. Ya nggak boleh begitu. Bukan yang nggak boleh. Memang kenyataannya Allah yang membuat motor kita hilang. Tapi sebagai seorang muslim yang baik, kita nggak ngomong begitu. Ya, ya kita nggak ngomong gitu. Tapi kita menisbatkannya itu pada diri kita. Gitu. Nah jadi Nabi itu cuma cerita, nggak sampai nggak minta pengobatan. Dia cuma cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini derajat seorang dan berdoa yang sudah tingkat tinggi hadirin. Kalau kita derajatnya yang begini biasa-biasa, lebih bagus dia cerita, minta sehat, minta rezeki, kan begitu. Ya, itu memang derajat kita seperti ini. Kita jangan niru-niru Nabi Ayub, gak kuat kita ini. Ya, jadi kita ini minta ya secara normal lah. Ya Allah, saya sakit ini udah 3 hari nggak sembuh-sembuh, minta sehat ya Allah, jauhkan dari penyakit. Nah itu orang umum, itu doa orang umum. Tapi kalau orang yang sudah tingkat tinggi seperti para ambiyah, dia cerita aja, dia cerita, dan Allah kan maha tahu. Begitu, itu karena rasa malunya, adabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ingin menyembuhkan penyakit daripada Nabi Ayub ini, akhirnya diturunkanlah wahyu tentang bagaimana Nabi Ayub itu untuk menyembuhkan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Urqud birijlika," ya, tendang atau injaklah dengan kakimu itu ya ke tanah, maksudnya di tempat pembaringan beliau duduk, kemudian suruh menginjak tanah yang ada di situ. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ini adalah air dingin untuk kamu mandi dan untuk kamu minum. Ya. Jadi subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ayub melaksanakan perintah Allah itu, diinjaklah bumi ini, ya. Ya dengan injakan yang biasa itu bagian dari mukjizat ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa tapi terjadi pada diri seorang nabi, itu adalah sebuah mukjizat. Dan hal yang sama terjadi persis kepada Nabi Ismail, bahkan ketika masih bayi, belum menjadi seorang nabi. Kalau ada sesuatu yang istimewa terjadi pada orang yang akan menjadi nabi, itu diistilahkan dengan irhasot, ya. Kalau mukjizat dia sudah jadi nabi, tapi sebelum dia diangkat jadi nabi maka namanya irhasot. Kalau untuk orang soleh biasa namanya karomah, ya, seperti terjadi pada Maryam ketika mau melahirkan, tidak ada makanan, kemudian disuruh menggoncang-goncangkan batang kurma. Ya kan nggak mungkin kita bisa menggoncangkan, laki-laki saja nggak bakal kuat, ya. Sementara ini Maryam dalam keadaan sangat lemah, sedang menyandar pada batang kurma, nggak ada makanan, sudah mau melahirkan. Maka Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyang-goyangkanlah itu batang kurma yang kamu sandarkan itu. Akhirnya dipegang saja sambil tangannya yang bergoyang, tapi dengan izin Allah kemudian kurma-kurma berjatuhan untuk beliau. Ini namanya karomah. Nah di sini adalah mukjizat karena terjadi pada diri Nabi Ayub. Ditendanglah atau diinjaklah itu tanah di tempat tidurnya itu, kemudian dengan izin Allah kemudian keluar air yang kemudian menggenang di tempat itu. Beliau mandi dengan air tersebut dan kemudian beliau minum sebagiannya. Akhirnya penyakitnya yang di luar, di permukaan tubuh maupun di dalam tubuh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sembuh. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini perlu kita ketahui bersama bahwa seorang nabi, seperti yang saya katakan di awal, pasti akan mengalami ujian seperti layaknya manusia semuanya. Tetapi ada satu hal, bahwa kata para ulama, tidak boleh seorang nabi itu mendapatkan sebuah ujian yang membuat dia itu bisa dijauhi oleh umatnya, karena hal itu bertentangan dengan tugas sebagai seorang nabi. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah, hadirin, bahwa cukup terkenal di kalangan sebagian kita bahwa Nabi Ayub itu dikasih sebuah penyakit yang sangat mengerikan, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita, dan cerita ini memang disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, disebutkan, hadirin. Tapi banyak para ulama yang menolaknya karena sumbernya pertama adalah Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita dari Bani Israel, ya, dari kitab-kitab terdahulu yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya isi Israiliyat itu benar sesuai dengan prinsip Islam, tidak bertentangan, kita terima, nggak ada masalah. Tetapi kalau kira-kira hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam, maka kita tolak. Di antaranya apa? Kisah ini. Jadi diceritakan bahwa Nabi Ayub ini mendapatkan sebuah penyakit yang tidak bisa diobati, sampai tubuhnya itu membusuk, ya. Bahkan dagingnya itu ada yang terlepas sedikit-sedikit, ya. Yang nggak tahu bagaimana prosesnya, pokoknya ada yang lepas lah, ya, yang berguguran, dan sampai muncul ulat-ulat di tubuhnya, ya, banyak ulatnya, sampai istrinya saja gak mau deket-deket lagi. Bahkan ada sebuah riwayat yang lebih mungkin lebih sadis lagi gitu, ya, lebih buruk lagi, sampai keluarganya itu membuang Nabi Ayub itu di tempat sampah saking busuk tubuhnya, ya, dan orang nggak ada yang mau mendekat kepadanya. Semua cerita ini ada memang disebutkan dalam sejumlah kitab-kitab tafsir, hadirin. Tetapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, sumbernya itu Israiliyat. Nah, apa yang datang dari Israiliyat, dari cerita-cerita Bani Israel itu harus kita timbang dulu. Kalau memang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kita terima. Nah, cerita yang seperti barusan ini sama sekali tidak sesuai dengan derajat seorang nabi. Seorang nabi tidak mungkin sampai diperlakukan begitu buruknya seperti itu, sampai dibuang ke tempat sampah, sampai orang-orang tidak ada yang mau mendekatnya, sampai mengeluarkan belatung dari tubuhnya, sampai kulitnya atau dagingnya itu rontok sedikit demi sedikit. Itu tidak pantas untuk seorang nabi. Meskipun bisa saja terjadi pada seorang manusia, kalau manusia biasa boleh.
Kenapa kok tidak boleh terjadi pada Nabi? Karena itu bertentangan dengan tugas utama dirinya sebagai Nabi untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran. Yang semua itu dituntut pada diri yang menjadi Nabi itu orang yang mudah diterima masyarakat, yang orang tidak menjauhinya karena faktor secara personalnya, ya. Nah, jadi cerita-cerita ini kemudian ditolak ya oleh para ulama karena tidak sesuai dengan nilai-nilai akidah sebagai seorang nabi. Masa Nabi sampai sebegitu amat, ya? Nah, begitu. Meskipun mungkin kalau digambarkan betapa luar biasanya atau beratnya ujiannya, memang itu tampak sangat berat luar biasa. Tapi itu tidak untuk jadi seorang nabi. Untuk orang lain boleh, karena itu tidak sesuai dengan maqam atau kedudukan seorang nabi di tengah masyarakatnya. Nah, jadi cerita seperti ini perlu kita saring, ya, tidak boleh kita terima begitu saja. Kemudian wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum. Wa wahabna lahu, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan untuknya, untuk Nabi Ayub, ya, ahlahu, keluarganya, wa mithlahum, yang semisalnya, ma'ahum, rahmatan minna, sebagai bentuk rahmat dari kami, wa dzikra li ulul albab, dan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang memiliki akal. Jadi hadirin, diceritakan sebelum Nabi Ayub ini mendapatkan musibah yang begitu rupa, penyakit ya yang sangat sulit sekali disembuhkan, tapi bagian dari penyakit-penyakit biasa, ya, tapi cuma Allah mengujinya, sudah diobati dengan berbagai obat yang biasanya sembuh untuk orang-orang lain, tapi untuk Nabi Ayub nggak sembuh-sembuh. Nah, kira-kira begitu saja penyakitnya. Penyakitnya apa? Nggak ada yang menyebutkan sama sekali. Nggak ada para ulama yang menyebutkan sama sekali. Nah, jadi sebelum sakit, Nabi Ayub ini dikenal sebenarnya sebagai seorang sosok nabi yang punya harta yang banyak. Beliau ini orang kaya lah, kira-kira begitu. Beliau ini orang kaya, anak-anaknya pun banyak, ya, anak-anaknya pun banyak, ya. Tetapi sejak beliau mulai sakit, hartanya itu habis sedikit demi sedikit. Lebih dari itu, anaknya pun meninggal satu demi satu. Subhanallah. Jadi yang mendapatkan musibah itu bukan hanya jasadnya Nabi Ayub sendiri, tetapi memang secara batin beliau yang memiliki harta, yang memiliki anak, kemudian hilang satu persatu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu membuat batinnya semakin hancur, kan? Rizki yang begitu luar biasa, seperti kita kehilangan anak lah hadirin, atau kehilangan keluarga, rasanya seperti itu. Makanya tadi di awal ayat Nabi Ayub bicara, ya, munajat kepada Allah, anni massaniya syaitanu binusub, ya, aku telah mendapatkan gangguan dari setan berupa nusub, yaitu rasa letih, ya, rasa capek yang luar biasa. Kata para ulama ahli tafsir, rasa capek itu maksudnya secara batin, batinnya itu sangat tertekan. Tertekannya karena apa? Nikmat-nikmat dunia yang sebelumnya beliau miliki, dari harta yang banyak, anak yang banyak, satu persatu ketika beliau sedang sakit diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi beliau tetap sabar, masih sakit, anaknya meninggal, sabar luar biasa. Setelah itu lewat dalam waktu yang lama dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua harta yang hilang Allah kembalikan, bahkan lebih jumlahnya. Anak yang wafat bahkan Allah kembalikan lagi, maksudnya setelah itu beliau dapat anak lagi, ya, dalam jumlah yang banyak juga, ya, sebagai balasan terhadap kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wa dzikra li ulil albab, akan menjadi pelajaran bagi orang yang punya akal, ya, bagi kita ini hadirin. Cerita-cerita para anbiya kan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Percayalah, setiap musibah yang kita rasakan itu pasti akan memberikan balasan yang lebih besar daripada yang kita hilang melalui musibah itu. Itu sebenarnya yang inti yang akan disampaikan melalui kisah Nabi Ayub ini. Wa khudh biyadika dhighsan, lalu ambillah dengan tanganmu, dhighsan, seikat, ya, seikat ranting. Fadrib bihi, maka pakailah untuk memukul, ya, maksudnya kepada istrinya, karena tadi sebenarnya dia sudah sumpah, seperti yang saya ceritakan tadi. Wala tahnath, jangan engkau langgar sumpahmu.
Sebenarnya Nabi Ayub punya dua pilihan dan kita juga punya dua pilihan hadirin. Ya, kita kalau bersumpah dan sumpah itu sumpah yang benar, ya, lalu kira-kira sumpah itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, kita diminta untuk apa? Untuk membatalkan sumpah. Kalau orang itu membatalkan sumpah, maka dia harus bayar kafarat. Ya, kafarat sumpah itu kita memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau 3 ini tidak bisa, diganti dengan puasa 3 hari. Ya. Nah, Nabi Ayub punya pilihan. Pilihannya mukul istrinya benar-benar, atau dia batalkan sumpahnya dengan cara dia membayar kafarat sumpah. Tetapi Allah memberikan pilihan yang terbaik. Yaitu jangan dibatalkan sumpahnya, tapi diberikan solusi. Pukul istrimu, tapi dengan cara yang disebutkan tadi. Ambil seikat ranting-ranting kecil sejumlah 100 batang, kemudian dipukulkan. Ya. Inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami, kata Allah, mendapati atau melihat Nabi Ayub ini adalah seorang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, itulah sebaik-baik hamba dan dia adalah seorang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, di penghujung ayat ini pengarang kitab Syekh As-Sabuni beliau menyebutkan sebuah masalah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu manakah yang lebih afdal sebenarnya? Ada orang dikasih musibah begitu rupa lalu dia sabar seperti sabarnya Ayub, ataukah orang dikasih kekayaan lalu dia bersyukur dengan syukurnya seperti syukurnya Sulaiman? Mana lebih bagus? Orang kaya bersyukur atau orang susah bersabar? Mana yang bagus? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, banyak di antara para ulama sama-sama bagus. Ya, kalau sama-sama bagus, iya sama-sama bagus. Tapi sebagian ulama ada yang cenderung orang yang kaya yang syukur itu lebih bagus dari yang susah yang sabar. Kenapa? Orang kaya itu dapat ujiannya 2. Dapat ujian dia harus bersyukur dengan nikmat itu, dan dia juga ada fitnah. Fitnah itu cobaan penggunaan hartanya itu. Karena kecenderungan orang yang punya kuasa dan punya nikmat yang besar hadirin, biasanya adalah melanggar. Orang kalau punya jabatan besar, dia akan mendolimi orang. Kalau dia punya duit banyak, dia akan pakai itu untuk kemaksiatan. Itu hal yang lumrah dari dulu begitu. Ya, maka ada sebagian ulama yang kita katakan tadi mengatakan orang kaya bersyukur itu akan lebih besar pahalanya ya daripada orang yang susah dan bersabar. Ya, mudah-mudahan kita semua kalau diberikan nikmat kita bisa bersabar, dan kalau kita diberikan kesusahan kita selalu bersyukur, selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita ambil ilmunya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.